Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang ketiga adalah makalah dalam konteks ilmu. Pengertian makalah menurut KBBI, makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk memberikan laporan dalam rangka pelaksanaan tugas kampus ataupun sekolah. Itu menurut KBBI. Menurut Zulmietri 2019, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad Farid Nisharuddin Wajdi 2017. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif. Jadi ini pengertian dari makalah. Jadi pemikiran tertentu, suatu objek tertentu atau pembahasan tertentu yang itu dibuat secara sistematis. Kemudian pembahasannya juga dianalisis secara logis dan objektif. Kalau pada pembahasan yang kedua tentang karya ilmiah populer lebih menekankan pada bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, mudah diartikan oleh masyarakat, ya, lebih menarik. Tapi kalau pada makalah ini adalah lebih mengarah kepada tugas biasanya untuk presentasi mahasiswa. Ini adalah pengertian dari makalah. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis makalah. Yang pertama ada makalah deduktif, di mana makalah deduktif ini merupakan makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan. Sedangkan yang kedua adalah makalah induktif. Makalah induktif merupakan jenis makalah yang ditulis berdasarkan data empiris dan sifat objektif berdasarkan apa yang didapatkan dari lapangan. Kalau ini menurut teori, yang ini adalah data dari lapangan. Kemudian ada yang campuran. Campuran itu berarti memadukan antara kajian teoritis juga dengan data empiris. Nah, ini jenis-jenis makalah. Artinya apa? Artinya kalau tugas-tugas untuk mahasiswa biasanya menggunakan pendekatan yang makalah deduktif. Karena lebih mudah mencari referensi-referensi atau teori-teori di perpustakaan misalnya dibandingkan harus terjun ke lapangan. Itu sudah dianggap cukup. Namun jika berbasis data yang langsung diambil di lapangan, yaitu makalah induktif, boleh-boleh saja, malah lebih bagus kan. Atau mungkin memadukan keduanya. Selanjutnya adalah sistematika penulisan makalah. Contoh format atau sistematika makalah. Nah, ini adalah contoh format misalnya secara umum nanti bisa digunakan. Misalnya yang pertama ada cover, daftar isi, kata pengantar. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, bab 2-nya pembahasan, dan bab 3-nya penutup, daftar pustaka, dan kalau ada lampiran. Nah, inilah format umumnya. Jadi format atau sistematikanya seperti ini. Kemudian untuk format cetaknya bisa menggunakan A4, kiri 4 cm, atas, kanan, dan bawah 3 cm. Kemudian fontnya bisa Times New Roman atau Arial, ukuran 11, 12 juga boleh, spasi 1,15, kemudian model kutipan footnote misalnya, kemudian daftar referensi Avastar. Jadi ini secara umum saja. Catatan ya, di masing-masing perguruan tinggi mungkin ada pedoman karya tulisnya masing-masing, sehingga dapat disesuaikan dengan arahan dosen atau pedoman di perguruan tinggi masing-masing. Untuk ini tidak baku, biasanya bergantung pada pedoman, tapi secara umum seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah cover. Itu biasanya berisi tentang judul makalah, nama penulis, disertai NIM kalau memang ada makalah mahasiswa ya. Kemudian ada nama dosen pengampu,
logo kampus, nama jurusan, fakultas, nama universitas, tahun, dan tempat. Misalnya seperti itu untuk cover. Kemudian yang kedua yaitu adalah kata pengantar. Nah, kalau kata pengantar ini berisi tentang sapaan dari penulis. Penulis berusaha untuk memberikan informasi mengenai siapa saja yang berperan, misalnya ucapan terima kasih, kemudian menjelaskan secara maksud dan tujuannya, misalnya penulisannya itu seperti apa, itu dijelaskan secara sepintas, hanya mengantarkan kepada makalah. Ini yang kedua adalah kata pengantar. Kemudian yang ketiga adalah daftar isi makalah. Daftar isi seperti biasa di buku-buku, kemudian di jurnal, untuk memudahkan pada halaman berapa kita ingin membaca, itu biasanya melihat dengan daftar isi. Yang selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan. Nah, ini sudah mulai masuk pada kerangka intinya, yaitu bab 1 atau pendahuluan. Bagian pokok dari pendahuluan itu ada 3, yaitu yang pertama latar belakang, kenapa kok menulis dengan tema tertentu tersebut, ini dijelaskan. Nilai inovasi apa, keresahannya apa, ini dijelaskan di sini. Kemudian rumusan masalahnya dan tujuan penulisan. Jadi pendahuluan itu sudah mulai memberikan daftar referensi atau daftar rujukan yang jelas terkait dengan penulisannya. Kemudian bab 2-nya baru pembahasan. Nah, pembahasan ini menjelaskan tentang definisi, landasan teori, ulasan materi, penyelesaian masalah, serta solusinya. Bisa berupa penelitian atau tidak. Kalau memang kajian pustaka, maka silakan dibahas kajian teori serta rumusan-rumusan sintaksnya atau isi dari topik yang akan kita bahas. Biasanya ini lebih banyak isinya untuk di bagian bab 2 atau pembahasan. Kemudian bab 3 penutup, ini adalah bagian yang terakhir, yaitu berisi kesimpulan dan juga saran. Kemudian yang terakhir lagi di bagian paling akhir itu adalah daftar pustaka. Jadi bagian intinya bab 1, bab 2, bab 3, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Bahkan kalau ada adalah lampiran. Dan diupayakan daftar pustaka itu harus seragam, konsisten. Jangan sampai misalnya nama pengarang, kemudian ada tahun, ada judul, tapi di bawahnya yaitu nama pengarang, judul, baru tahunnya di belakang. Jadi diupayakan seragam dan diurutkan berdasarkan alfabet. Nah, ini bagian-bagian dari makalah. Selanjutnya adalah bagaimana kemudian cara membuat langkah-langkah pembuatan makalah. Yang pertama adalah memilih tema yang tepat. Jadi tema apa yang akan kita bahas, yang akan kita tulis, yang akan kita tuangkan, maka itu yang perlu kita cari terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk memudahkan tema ini kita harus berangkat dari ide-ide yang misalnya ada keresahan-keresahan tertentu. Kemudian yang kedua adalah merumuskan tujuan. Jadi tujuan penulisan ini sebenarnya untuk apa? Kemudian manfaatnya ada apa tidak? Nah, itu merumuskan tujuan dari penulisan makalah. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan batasan dan judul. Jadi biar spesifik, biar tidak terlalu umum dan terlalu luas, maka judul itu serta rumusan masalahnya itu harus dibuat spesifik. Jadi pembahasannya tidak melebar kemana-mana. Contoh yang mudah, misalnya kita ingin membedah tentang model atau metode pembelajaran, maka akan lebih baik itu jika dibuat spesifik. Yang keempat adalah mengumpulkan referensi. Nah, referensinya harus jelas dari literatur berupa buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, observasi, wawancara. Nah, semua informasi yang dibutuhkan dalam penulisan. Misalnya memang membutuhkan informan untuk wawancara, maka silakan wawancara. Maka
data wawancara itu menjadi data yang bisa dijadikan dalam membahas makalah tersebut, atau dengan pendapat dari ahli, misalnya dari buku atau dari artikel jurnal atau dari tulisan lainnya, positif dan lain sebagainya, bisa dijadikan referensi. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan kerangka makalah. Jadi dibuatlah, kalau lebih mudahnya seperti ini, buat judul, kemudian temanya kita tentukan, buatlah judul. Setelah buat judul, kemudian beri batasan ya, jadi biar dirumuskan masalahnya, kemudian dibuat support kira-kira apa saja, dibuat kerangkanya, dikembangkan kerangkanya. Jadi itu untuk langkah-langkah pembuatan makalah. Yang selanjutnya adalah bagaimana contoh dari makalah. Di sini saya berikan beberapa contoh. Misalnya yang pertama ini judulnya model persamaan simultan dengan aplikasi Fuse. Misalnya ini saya buat makalah untuk senior dosen di IAIN Muhammad Cepu. Nah, kemudian ini adalah halaman covernya ya, judul, kemudian nama, institut, kemudian kalau bisa ya dikasih tahu di sini ya. Kemudian ada kata pengantar, kemudian daftar isi, nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada bab pendahuluan, latar belakang, tujuan makalah. Kemudian pembahasannya saya rinci apa saja yang akan saya bahas dalam bab 2. Kemudian penutup, kesimpulan dan saran. Jadi bab satunya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Kemudian bab 2 pembahasan. Nah, pembahasannya apa saja? Mulai dari saja, misalnya A, model persamaan simultan. Kemudian terus B, variabel eksogen dan endogen, dan seterusnya. Sampai ada bagian-bagiannya seperti ini. Uji asumsi model persamaan simultan. Baru kemudian setelah bab 2-nya selesai, barulah bab 3, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian baru daftar pustaka. Nah, ini contoh makalah yang pertama. Kemudian contoh makalah yang kedua, misalnya ini adalah makalah dari mahasiswa tentang konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Ini ada dosen pengampungnya, kemudian dibuat oleh mahasiswa ya. Kemudian ini disusun secara berkelompok beserta NIM-nya. Kemudian fakultasnya ditulis, prodinya, institusinya, kemudian tahunnya. Ada kata pengantar sama, kemudian daftar isi ya. Kemudian bab 1 pendahuluan, rumusan dan tujuan masalah. Kemudian bab 2-nya adalah pembahasan ya. Terus barulah nanti penutup, kesimpulan. Nanti di sini bisa ditambahkan dengan saran serta daftar pustaka. Mungkin ini kurang terlalu banyak untuk daftar pustaka. Contoh makalah. Jadi itu dia contoh makalah yang bisa dibuat. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.